Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Bagas Haryanto dan teman saya Muhammad Gilang. Saya akan menjelaskan tentang sistem penghantaran obat karbon nanotube. Latar belakangnya. Sediaan topikal digunakan untuk efek lokal pada lokasi sasaran. Penerapannya berdasarkan penetrasi obat ke dalam lapisan kulit atau selaput lendir di bawahnya. Sistem penghantaran obat topikal yang biasanya digunakan untuk klaim sediaan penahan obat pada kulit untuk mengobati kelainan kulit secara langsung atau tanda-tanda kulit dari penyakit umum atau penyakit dengan maksud untuk menyerap tindakan farmakologis atau efek lain obat pada permukaan kulit atau di dalam kulit. Meskipun banyak kelebihan gel, keterbatasan utama adalah dalam pemberian obat hidrofobik. Jadi untuk mengatasi keterbatasan ini, gel tabung nanokarbon disiapkan dan digunakan sehingga kelompok terapi hidrofobik pun dapat menikmati sifat unik gel. Pilihan sistem penghantaran obat baru yang berbeda telah digunakan di mana tabung nanokarbon memainkan peran penting dalam menghantarkan bahan aktif farmasi ke organ atau tempat target. Karbon nanotube atau CNT terdiri dari lembaran grafit yang digulung menjadi tabung silinder dengan diameter nanometer, merupakan alotrop yang relatif baru sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1991 oleh Sumio Iijima, seorang ilmuwan Jepang. Karbon nanotube atau CNT memiliki sifat listrik, mekanik, optik, termal, dan kimia yang luar biasa. Untuk mengatasi masalah kelarutan dan meningkatkan biokompatibilitas, sifat permukaan karbon nanotube atau CNTS dimodifikasi dengan menggunakan teknik fungsionalisasi. Fungsionalisasi pada tabung nanokarbon akan membantu API untuk terbungkus di dalamnya dan dibawa ke lokasi yang diinginkan tanpa terdegradasi oleh lingkungan in vivo di dalam tubuh. Sifat-sifat ini menjadikan karbon nanotube unik dan memberikan keuntungan positif dalam sistem penghantaran obat baru. Bahan dan metode. Bahannya fluconazole, karbon nanotube, asam oleat, karbopol 934, HPMC, gliserin, metilparaben, dan tritanolamin. Semua bahan kimia dan pelarut memiliki tingkat analitis A. Metode. Fungsionalisasi nanotube murni. Fungsionalisasi nanotube murni didispersikan dalam larutan PEG 100 mili atau 5 gram per mililiter dengan bantuan rendaman ultrasonik cepat bersih. Kemudian disonikasi selama 15 menit. Penghilangan PEG yang tidak terikat dan karbon nanotube yang diaglomerasi dilakukan dengan proses sentrifugasi pada 7000 rpm selama 5 menit. Persiapan nanotube. Persiapan nanotube, larutan stok fluconazole dibuat dalam etanol dan air 2:1, masing-masing pada konsentrasi 1 mg per mili. Obat dimuat dengan memasukkan berat yang diperlukan dari komposit nanotube yang difungsikan ke dalam volume larutan obat yang diperlukan dengan sonikasi selama 10 menit dan diaduk selama 16 jam pada suhu kamar. Nanotube yang mengandung obat dikumpulkan dengan cara sentrifugasi pada 3000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit dengan menghilangkan supernatan bening. Sedimen nanotube yang mengandung obat dikumpulkan, dikeringkan, dan disimpan dengan hati-hati. Formulasi gel nanotube. Gel berbasis nanotube disiapkan dengan mendispersi karbopol 934 dan HPMC dalam jumlah yang telah ditimbang ke dalam air suling dalam jumlah yang cukup. Setelah dispersi sempurna, larutan disimpan dalam tempat gelap selama 24 jam agar karbopol 934 mengembang sempurna. Berikut tabel formulasi nanotube gel. Hasil dan pembahasan. 1. Karakterisasi obat. Uji organoleptik. Warnanya putih, bau tidak berbau, dan alam amorf. Uji titik lebur. Titik lebur obat ditemukan berada pada kisaran 136 sampai 141 derajat Celcius. Uji kelarutan, metanol larut secara bebas, air kloroform bebas larut, eter sedikit larut. Estimasi fluconazole dengan metode spektroskopi UV. Kurvanya dari konsentrasi 0,2 sampai 1,2, daya serapnya dari 0,2 sampai 0,7. Plot serapan berikut grafiknya. Untuk Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR berikut gambarnya. Untuk hasil dan pembahasan evaluasi nanotube FTIR berikut hasil lampirannya. Dan untuk formulasi nanotube dari F1 sampai F6, persentase yang bagus didapatkan di F6 yaitu 89%. Evaluasi gel nanotube FTIR terhadap
terhadap fluconazole. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan. Yang ketiga ada evaluasi GREL nanotube. Berikut adalah hasil uji organoleptik, uji pH, uji kandungan obat, uji viscositas, uji daya sebar. Tertera dalam tabel. Next. Nah, kemudian berikut adalah hasil organoleptik, uji pH, uji kandungan obat, dan uji viscositas, uji daya sebar. Di tabel pertama, nah di sini ditunjukkan persen studi kandungan obatnya. Di tabel kedua, di gambar 4 ada studi viskositas CPS, dan di gambar 5 ada studi penyebarannya. Next. Nah, di sini ada hasil uji perbandingan pelepasan obat gel secara in vitro. Dapat dilihat di tabelnya. Next. Nah, ini adalah tabel hasil uji dari stabilitas. Next. Kesimpulan, penelitian ini dilakukan penelitian yang telah dilakukan telah berhasil mengekapsulasi obat fluconazole dengan ketersediaan hayati yang buruk ke dalam tabung nanokarbon yang difungsikan dengan kemampuan memuat obat yang tinggi, 89%, yang selanjutnya diformulasikan sebagai gel topikal. Hasil menunjukkan pelepasan obat maksimum dalam waktu 8 jam atau 91,93% dengan kandungan obat yang baik, 90,23%, yang dapat dicapai dengan gel topikal nanotube. Selain itu, nanatub hanya memerlukan sebelah kecil obat untuk mendapatkan tindakan terapeutik, sehingga tidak memberikan efek samping. Dengan mengarahkan obat ke tempat tertentu, meskipun nanatub memiliki hasil yang lebih baik, tidak ada yang dapat memprediksi kemanjurannya, sehingga diperlukan studi klinis untuk memahami metabolisme biologisnya. Nah, daftar pustaka terlampir. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila hisabil haq, sabil khairot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.